wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita sudah menyelesaikan jenis cairan yang pertama yaitu larutan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis cairan yang kedua atau sediaan liquid yang kedua, yaitu sistem dispersi. Bedanya yang paling mudah diamati adalah kalau larutan itu jernih, kalau sistem dispersi itu keruh. Kenapa keruh? Karena sistem dispersi merupakan campuran antara bahan yang tidak tercampur dengan cairan. Atau cairan dengan cairan, tapi intinya dua bahan ini tidak bisa saling campur, tapi dipaksa campur oleh apoteker dengan menggunakan bantuan bahan-bahan dan teknologi tertentu. Akhirnya dua bahan yang tidak campur tadi akhirnya bisa tercampur mungkin, tapi partikelnya tetap bisa diamati. Jadi contoh yang jelas itu kalau kita misalnya membuat larutan itu ya misalnya kita melarutkan gula dalam air, kita aduk, akhirnya gulanya akan hilang kan, gulanya tidak bisa kita amati lagi. Tapi kalau sistem dispersi itu misalnya kita punya tepung, tepung ini kita larutkan dalam air, kita aduk dengan air, maka tepung ini masih kelihatan ya. Partikel-partikel tepungnya itu masih kelihatan dan berwarna putih. Nah, itu yang membedakan larutan dan sistem dispersi ya. Karena intinya sistem dispersi adalah campuran dari dua bahan yang sebetulnya tidak bisa campur, tapi dengan teknologi dan bahan tertentu oleh apoteker, dua bahan yang tidak tercampur itu bisa tercampur, tapi masih bisa dilihat keberadaan dari bahan yang tidak tercampurkan itu ya. Ya seperti tepung itu kan air jernih tambah tepung langsung keruh kan ada warna putih seperti susu. Putih itu apa? Putih itu adalah tepungnya. Jadi masih bisa diamati secara kasat mata. Nah, ini saya lupa nggak bawa. Nah, pada sistem dispersi ini kita mengenal adanya fase luar dan fase dalam. Kalau di larutan kan nggak ada atau kemarin ya fase luar apa fase dalam apa ya. Kalau larutan itu yang ada adalah pelarut dan zat yang dilarutkan. Pelarut bahasa Inggrisnya solvent, bahan yang dilarutkan bahasa Inggrisnya adalah solute ya. Jadi kalau larutan itu kita mengenal solut dan solvent. Tetapi pada sistem dispersi ini kita mengenal ada dua fase, yaitu fase luar atau fase pendispers. Ini kalau di larutan itu adalah solventnya. Dan yang kedua adalah fase dalam atau fase terdispers. Kalau di larutan ini adalah solutnya. Ya. Nah ini kemudian ada tiga golongan besar untuk sediaan yang masuk sistem dispersi ini. Yang pertama adalah suspensi, yang kedua adalah emulsi, dan yang ketiga adalah aerosol. Aerosol itu ada dua macam, ada aerosol 2 fase dan ada aerosol 3 fase. Nah, kalau suspensi itu pendispersnya atau solventnya itu adalah cairan, lalu fase terdispersnya atau fase dalamnya, atau kalau larutan istilahnya adalah solutnya, itu adalah bentuk padat. Contohnya apa? Ya contohnya kita punya amilem atau kita punya tepung beras, kita masukkan dalam air ya.
itu adalah suspensi. Kalau emulsi, pendispersinya itu adalah bentuknya cair, air misalnya, terdispersinya, fase dalamnya atau solutnya juga sama-sama cair. Sama-sama cair, tidak campur. Contohnya air dan minyak itu ya. Nah, kalau saya punya air 1 botol, saya punya minyak 1 sendok, minyak ini saya masukkan dalam air 1 botol, kemudian saya kocok keras-keras ya, maka pertama airnya akan menjadi butiran kecil-kecil karena ada energi yang memecah minyak ini yang merata pada air itu. Tapi begitu kocokannya kita hentikan, pengadukannya kita hentikan, langsung minyaknya itu misah lagi menjadi satu dan air dan minyak terpisah secara sempurna kembali. Karena pada dasarnya memang minyak tidak bisa campur dengan air. Nah, tapi nanti akan kita bahas kenapa akhirnya minyak itu campur dengan air. Itu nanti ada peran satu bahan yang namanya adalah emulgator ya. Nanti jadi begitu buat emulsi, kita akan mengenal adanya emulgator. Juga suspensi. Suspensi itu juga ada bahan eh, yang membantu pembentukan suspensi. Namanya adalah suspending agent. Nanti kita pelajari. Nah, kalau yang aerosol itu adalah campuran antara gas dan cair, gas sebagai fase pendispers, cairnya adalah fase terdispers, atau bisa juga gas padat dan cair. Ya, di situ ada gas sebagai fase luar, sebagai pembawa, di dalamnya ada fase padat dan ada fase cair. Ya. Nah, itu adalah macam-macam sistem dispersi, macam-macam bentuk sistem dispersi. Kita lanjutkan. Nah, ternyata sistem terdispersi atau sistem dispersi ini bisa dibagi menjadi 3 golongan lagi ya, berdasarkan ukuran partikelnya. Yang pertama adalah koloid, yang kedua adalah dispersi halus, dan yang ketiga adalah dispersi kasar. Kalau ukuran partikelnya paling kecil, ukuran nano ya, sampai 0,5, 1 sampai 0,5 mikrometer, itu koloid. Kalau 0,5 sampai 10 mikrometer namanya dispersi halus, dan kalau 10 sampai 50 itu namanya dispersi kasar. Ya. Jadi berdasarkan fasenya tadi kita mengenal ada suspensi, emulsi, dan aerosol ya. Berdasarkan jenis fase apa yang dicampur, ada suspensi, ada emulsi, ada aerosol. Kalau berdasarkan ukuran partikel itu ada 3 yaitu kulit, dispersi halus dan dispersi kasar. Nah, pada sistem dispersi ini ada satu ketentuan yang berlaku secara umum ya, bahwa kalau ukuran partikelnya semakin besar, itu semakin mudah mengendap, semakin mudah memisah. Ya gambarannya kalau misalnya kita punya tepung yang ukurannya kecil dan kita punya pasir yang ukurannya lebih besar daripada tepung, tepung kita masukkan air, kita aduk, maka tepung itu bisa merata pada permukaan minyak itu dalam waktu yang agak lama, walaupun akhirnya sama-sama mengendap. Tapi pasir, begitu kita masukkan dalam air, kita aduk mereka merata, tapi adukannya dihentikan, pasirnya akan langsung mengendap. Kenapa? Karena pasir mempunyai ukuran partikel yang lebih besar dibanding tepung. Oke, sekarang yang kita bahas pertama adalah emulsi. Emulsi adalah campuran antara apa tadi cair dan cair ya. Fase pendispersnya cair, fase terdispersnya juga cair ya. Yang sebetulnya mereka itu tidak bisa saling campur. Contohnya adalah air dan minyak, itu contoh yang paling umum dan yang paling jelas apabila kita bicara tentang emulsi ya. Contohnya adalah minyak dan air. Emulsi ya.
cairan terdispersi atau fase dalam tercampur homogel dalam cairan pendispersi fase luar dalam bentuk tetesan kecil atau dikenal sebagai droplet, ya. Nah, jadi untuk sistem dispersi ini kita sudah mengenal ada fase dalam, ada fase luar, atau fase pendisper dan ada fase terdisper, dan khusus untuk emulsi itu ada istilah droplet. Apa droplet itu? Droplet itu adalah butiran-butiran kecil dari fase dalam. Jadi kalau kita punya minyak, kita masukkan dalam air, kita aduk, minyak ini akan terpecah-pecah ya karena adanya energi. Energinya akan memotong-motong, memecah-mecah, membuat minyak itu menjadi partikel kecil-kecil, dan dalam air maka partikel kecil-kecil ini namanya adalah droplet. Kalau hanya diaduk saja maka droplet itu akan kumpul kembali menjadi sekumpulan atau segerombolan minyak yang memisah dengan air. Tapi nanti setelah penambahan emulgator kita akan mengetahui bahwa minyak ini ternyata bisa bertahan dalam air dalam waktu yang lama. Fase dalam dikatakan sebagai fase diskontinu. Nama lainnya ini ya. Kalau fase luar adalah fase kontinu. Jadi kalau ada fase diskontinu, oh ini berarti fase dalam. Berarti ini fase terdispers. Berarti ini droplet. Berarti ini fase internal. Ini adalah nama yang sama untuk droplet itu, fase dalam itu. Ya, ini. Sedangkan pembawanya itu bisa dikenal sebagai fase luar atau fase kontinu ya. Jadi kalau nanti baca ada fase kontinu apa ya? Fase kontinu itu adalah solvennya, pembawa dari emulsi itu, atau medium pendispers, atau fase eksternal, atau fase pendispers ya. Ini hanya sekedar istilah saja. Nah, kenapa repot-repot membuat emulsi? Ternyata ada tujuannya membuat emulsi. Emulsi dibuat dengan tujuan. Yang pertama untuk menghasilkan sistem homogen tentu saja ya. Kalau minyak dicampur air tapi tidak menjadi emulsi, itu tidak akan homogen. Nah, dengan membentuk menjadi emulsi, minyak itu akan tercampur secara merata pada air. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menyebar apabila diaplikasikan pada kulit ya. Nah, salah satu kegunaan emulsi adalah untuk terapi topikal, untuk terapi pada kulit. Dan emulsi ini mempunyai kemampuan menyebar lebih tinggi dibanding kalau hanya minyak saja. Ya, kalau hanya minyak saja kalau hanya minyak saja daya sebarnya itu sulit, tapi kalau menjadi emulsi daya sebarnya akan menjadi lebih besar. Mengurangi daya lekat atau lengket ya, kalau minyak saja kan lengket ya kalau dioleskan di kulit ya, maka dibuat emulsi menjadi tidak lengket. Kenapa? Karena yang nempel di kulit bukan minyaknya, yang nempel di kulit adalah fase luarnya. Jadi fase luarnya itu melindungi kontak antara minyak dengan kulit sehingga tidak ada rasa lengket, mengurangi rasa tidak enak. Nah, emulsi juga bisa juga dijadikan sediaan oral. Dan kalau sediaan oral ini hanya minyak, ya misalnya kita mempunyai minyak kastor ya, atau minyak jarak ya, castor oil atau minyak jarak yang digunakan untuk apa? Pencahar urus-urus itu ya. Kalau orang langsung disuruh minum minyak jarak mesti waduh, minyak diombe rasanya apa gak enak ya. Tapi kalau dibuat emulsi, maka nggak akan terasa minyaknya itu oleh pasien. Karena yang nempel di lidah adalah airnya. Juga untuk meningkatkan absorpsi ya, absorpsi di penggunaan topikal maupun absorpsi penggunaan peroral. Kemudian preparasi sediaan lepas lambat. Kemudian untuk membawa nutrisi parenteral, nutrisi esensial, yaitu nutrisi yang harus disuntikkan ya. Kalau ditelan mungkin kadang-kadang masih nggak apa-apa ya, menelan minyak masih bisa. Tapi kalau disuntikkan, maka mutlak minyak ini harus dibuat menjadi bentuk emulsi.
Jadi misalnya ada vitamin-vitamin yang tidak larut dalam air, larutnya dalam minyak, maka vitamin ini dilarutkan dulu dalam minyak, kemudian minyaknya dibuat menjadi emulsi, baru disuntikkan. Dan juga untuk melindungi bahan obat atau bahan aktif dari kerusakan akibat oksidasi atau hidrolisis. Jadi sekali lagi, fase luar, apapun dia, apakah air atau minyak, dia berfungsi melindungi bahan aktif itu dari kontak atau dari kerusakan akibat kontak dengan oksidator atau air dan sebagainya. Ya. Nah, kita sudah mengetahui tujuan pembuatan emulsi dan sekarang kita mempelajari tipe-tipe emulsi. Ya, ternyata tipe emulsi itu banyak. Ya, ada WO, ada tipe OW, ada O1WO2, ada W1OW2. W singkatan dari water, ya, atau air, dan O singkatan dari oil atau minyak. Kalau tipe WO berarti fase dalamnya apa? Fase dalamnya apa kalau WO? Halo adik-adik, fase dalamnya apa WO? Air, Izin Pak. menjawab, Bapak. Air. Ya, Mbak Adianda ya, Mbak Bilga. Nama lainnya. Air ya, fase WA itu fase dalamnya adalah air, fase luarnya adalah minyak. Itu kalau WO. Kalau UW kebalikannya. Fase dalamnya adalah minyak, fase luarnya adalah air. Nah, kalau O1WO2, fase luarnya apa? O2, oil, ya. Fase luarnya adalah oil, lalu fase dalamnya ada dua. Ada minyak dalam air, ya. Itu kalau yang tipe emulsi multiple, emulsi ganda. Sebentar ya, ada tamu sebentar. Sebentar. Maaf ada gangguan teknis. Ya. Nah, yang tiga ini O1WO2 atau W1OW2 ini namanya adalah multiple emulsi, ya, atau emulsi ganda, ya, emulsi ganda. Jadi fase luarnya satu, bisa air, bisa minyak, tapi fase dalamnya pasti ada dua, air dalam minyak atau minyak dalam air. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, emulsi ini bisa digunakan untuk peroral, bisa untuk topikal, dan bisa juga untuk parenteral atau untuk injeksi. Nah, ini adalah gambaran emulsi secara sederhana adalah seperti ini, ya. Jadi emulsi itu dispersi, jadi ada fase dalam, ada fase luar, ya. Nah, kalau fase dalamnya minyak misalnya seperti ini, maka minyaknya itu menjadi partikel kecil-kecil atau disebut apa tadi? Disebut droplet, ya, disebut droplet, dan fase luarnya adalah air. Ini tipe OW berarti, kalau ini tipe WO, ya, water in oil. Yang droplet adalah water. Yang partikel kecil-kecilnya itu adalah water, sedangkan fase luar sebagai pembawa adalah air. Nah, ini yang multiple emulsi seperti ini.
Nah, misalnya ini fase luarnya air. Yang A ini fase luarnya air. Berarti fase dalamnya adalah minyak dalam air. Ya, fase dalamnya adalah minyak dalam air. Atau air dalam minyak. Ya. Kalau fase luarnya minyak, maka fase dalamnya adalah yang bulat besarnya ada fase dalamnya. Ini minyak dalam air. Ya. Nah, tadi sudah sempat saya singgung emulgator. Ini gambaran sederhana fungsi emulgator. Jadi kalau saya punya cairan dua, ada cairan yang warnanya coklat dan cairan warnanya biru, katakan yang biru ini air ya, yang coklat itu adalah minyak misalnya. Kalau minyak ini saya tambah air, kemudian saya aduk, maka pertama minyak ini akan terdispersi kecil-kecil, tapi begitu selesai diaduk, dia akan kembali lagi memisah. Begitu energinya dihentikan, maka fase dalam dan fase luar itu akan memisah secara sempurna seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus menambahkan emulgator ketika membuat emulsi. Apa tugas emulgator? Nah, ternyata emulgator ini dengan penambahan emulgator yang semula memisah, kalau ini kita aduk ya, kita aduk, maka yang coklat ini akan menjadi partikel kecil-kecil dan begitu menjadi partikel kecil-kecil, dia akan dikelilingi oleh emulgator. Nah, kalau sudah seperti ini, maka partikel kecil-kecil dari minyak itu akan stabil. Ya, partikel kecil-kecil dari minyak itu akan stabil. Kenapa? Karena dia tidak tersentuh oleh air. Kok bisa tidak tersentuh ya Pak ya? Kan kumpul jadi satu ruang. Ya, cuman sekarang minyaknya itu kan sudah dibungkus oleh emulgator. Ya, sehingga tidak ada lagi kontak antara air dan minyak, maka menjadi emulsi yang stabil. Jadi tugas emulgator atau dikenal dengan emulsifying agent ya. Emulsifying agent itu tugasnya adalah menghindari kontak dengan air. Nah, untuk lebih detailnya lagi, mekanisme kerja emulgator itu dibagi menjadi tiga bab atau tiga bagian atau tiga tahap. Yang pertama adalah emulgator itu akan menurunkan tegangan permukaan dari fase luar ya. Jadi kalau misalnya minyak dalam air, maka emulgator yang ditambahkan itu akan menurunkan tegangan antar muka atau tegangan permukaan air. Yang kedua, oriented wedge theory. Nah, teori yang kedua atau tahap kedua ini adalah setelah emulgator itu menurunkan tegangan permukaan air, dia lalu menyusun dirinya itu di sekeliling droplet minyak. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori plastik. Lapisan yang mengelilingi, yang tersusun di seputar permukaan minyak itu berfungsi sebagai plastik atau lapisan antarmuka, yaitu lapisan yang melindungi fase dalam dari sentuhan fase luar, melindungi minyak dari sentuhan air. Jadi ada tiga ya, menurunkan tegangan antarmuka, menyusun dirinya sekeliling permukaan droplet, dan yang ketiga membungkus droplet atau membentuk lapisan yang melindungi droplet dari sentuhan atau kontak dengan air. Ya, kita bahas satu persatu sekarang. Ini ya tegangan antarmuka. Apa tuh yang dinamakan tegangan antarmuka? Tegangan antarmuka itu terbentuk pada solvent, siapapun solventnya ya, apakah dia air atau alkohol atau minyak ya, siapapun solventnya itu pasti mempunyai yang namanya
tegangan antar muka atau tegangan permukaan. Kenapa bisa solvent itu mempunyai tegangan permukaan? Jawabannya adalah karena ternyata antar molekul-molekul solvent itu mampu membentuk ikatan. Ya, yang jelas kalau ada air, kita punya satu gelas air ya, itu kan isinya adalah berjuta-juta molekul H2O. Nah, antar molekul H2O1 dengan molekul H2 yang lain itu ternyata tidak lepas satu dengan yang lain, tapi mereka bergandeng tangan, berangkulan, membentuk satu ikatan. Kalau air namanya adalah ikatan hidrogen. Ya, dan kalau senyawanya senyawa nonpolar, kemarin sudah kita bahas, ikatannya namanya adalah ikatan van der Waals. Ya. Nah, dengan adanya ikatan ini, ya, maka kalau kita memasukkan barang ke dalam air, barang itu otomatis akan ditolak oleh air. Ya, tergantung dari yang ditolak itu apa. Kalau misalnya sifatnya itu berlawanan dengan air, misalnya minyak ya, minyak nonpolar, dimasukkan dalam air yang sifatnya polar, maka ditolaknya itu ditolak mentah-mentah. Pak, ketika kita masukkan minyak dalam air, lalu kita aduk, kok minyaknya tahu-tahu bisa menyebar gitu, Pak, walaupun nanti akhirnya kembali lagi menjadi minyak. Kenapa kok begitu? Berarti nggak ada penolakan dari air. Nah, kalau kita mengadu air, maka ikatan antar molekul-molekul air tadi akan pecah. Kalau ikatan hidrogen antar molekul air satu dengan molekul air yang lain ini pecah, berarti tegangan permukaannya turun atau tidak ada daya tolak. Sehingga minyak ini ketika kita aduk terus ya, pokoknya kita pecah terus loh ya airnya itu ya, ikatan hidrogennya kita pecah terus, maka minyak itu akan terpecah menjadi butir-butir kecil dan menyebar merata itu di air itu. Tapi begitu energi ini dihentikan, pengadukan dihentikan, maka antar air dengan air ini akan membentuk ikatan hidrogen lagi, sehingga muncul lagi tegangan permukaan, sehingga muncul lagi daya tolak dari air, maka otomatis minyak akan kembali ngumpul dan terpisah secara sempurna fase minyak dan fase air. Jelas ya? Ini tegangan permukaan. Itu yang menyebabkan kita tidak begitu gampang melarutkan suatu bahan ke dalam air. Pak, gula bagaimana Pak penjelasannya? Nah, kalau gula ini ya, gula ini ketika kita melarutkan gula dalam air, gula ini kan mudah larut dalam air. Tapi kan harus diaduk, Jo. Nah, ketika diaduk itu maka ikatan hidrogen antar molekul air itu akan pecah. Dan ketika di situ ditemukan molekul-molekul gula yang juga sudah terbentuk akibat pengadukan, maka gula ini menjadi berikatan dengan air. Ya. Jadi yang semula air itu berikatan dengan air, tapi kalau ketemu senyawa yang polar yang mengandung gugus OH, ya kemarin sudah kita jelaskan mengandung gugus OH, maka air ini beralih menggandeng gula. Sehingga ketika pengadukan selesai, air yang semula gandengan dengan air itu sekarang punya pasangan baru yaitu air dan gula. Terbentuk ikatan dan inilah yang membuat gula itu menjadi larutan yang sejati, tidak bisa diamati lagi karena molekul-molekulnya terbentuk dan terbentuknya itu langsung diikat oleh air. Nah, itu kalau senyawa yang mudah larut ya, tapi kalau minyak nggak bisa seperti itu. Pengadukan dihentikan dia akan bisa lagi. Nah, tugas pertama dari emulgator tadi ya, kalau kita menambahkan emulgator dalam air, berarti emulgatornya sudah berada dalam air.
kemudian air itu kita isi dengan minyak, 1 gelas minyak, 1 sendok minyak, lalu kita aduk, maka air itu sulit akan mengalami pembentukan hidrogen kembali dengan molekul air yang lain. Kenapa? Karena di situ ada surfaktan yang tugasnya adalah menurunkan tegangan permukaan, menurunkan tegangan antarmuka dari air. Yang artinya apa? Yang artinya menurunkan daya tolak air. Kenapa daya tolak air terhadap benda yang lain kok turun? Karena air ini sekarang tidak menggandeng air lagi, karena kemampuan untuk membuat ikatan hidrogen diturunkan oleh adanya surfaktan atau emulgator itu. Akibatnya apa? Akibatnya minyak yang sudah terdispersi dalam molekul air ya, yang menjadi lebih mudah mengisi ruang-ruang di antara air yang sudah putus hubungan dengan air yang lain ini awal dari pembentukan emulsi. Jadi kalau semua sulit, ya sekarang menjadi lebih mudah sehingga ketika misalnya lo ya pengadukan dihentikan saat itu, maka butiran-butiran minyak ini masih bisa bertahan walaupun dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama, tapi sudah mempunyai kesempatan untuk mengisi ruang di antara air. Jasa siapa ini? Jasa dari emulgator yang berhasil menurunkan tegangan permukaan, menurunkan daya tolak, menurunkan kekuatan ikatan hidrogen antar molekul air dan molekul air yang lain. Ya, nah ini mekanisme kerja dari emulgator yang pertama. Nah, kembali lagi ke pengadukan. Kalau kita mengaduk dengan kecepatan pelan, maka energi yang kita berikan dalam sistem itu juga rendah, berarti turunnya tegangan permukaan juga tidak terlalu besar, berarti droplet-droplet minyak terbentuk tapi dalam ukuran yang besar, dan berarti dia menjadi kurang stabil. Ini pengaruh pengadukan. Ya, pengadukan itu adalah memberikan energi, dan ini akan menentukan ukuran partikel droplet. Semakin tinggi pengadukan, kecepatan pengadukan, semakin besar energi yang diberikan, dan semakin kecil droplet yang terbentuk. Yaitu kaitan antara pengadukan dan tegangan antarmuka atau dan ukuran droplet. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diketahui, energi yang diberikan kepada sistem tadi, yaitu pengadukan itu setelah selesai pengadukan, energi itu akan disimpan pada permukaan partikel droplet. Namanya adalah surface free energy atau energi potensial. Jadi energi potensial atau surface free energy itu adalah energi yang diberikan kepada sistem emulsi ketika membuat emulsi, dan energi itu akan disimpan pada permukaan partikel droplet. Jadi butir-butir minyak yang kita hasilkan dari proses pengadukan itu menangkap energi-energi yang sudah diberikan dalam sistem itu. Dan yang harus diketahui, semakin besar energi ya yang diberikan, semakin kecil ukuran partikel, tapi semakin besar surface free energinya. Energi potensial yang disimpan semakin besar, karena memang pasokannya lebih besar dibanding kalau diaduk pelan-pelan. Nah, ini ternyata surface free energy ini semakin besar, itu akan membuat partikel droplet tadi tidak tahan dan dia akan mudah sekali mengalami
pemisahan atau mengalami pemisahan dari partikel air atau stabilitas emulsinya rendah. Ya. Itu kalau tidak ada apa-apa, ya. Apa yang dimaksud tidak apa-apa? Nah, jawabannya adalah untung ada emulgator. Kenapa? Karena emulgator itu, maaf, hilang ya gambarnya ya. Nah, gambarnya sudah muncul, adik-adik, slide-nya sudah muncul. Oke ya. Jadi sekali lagi, untung ada emulgator. Kenapa? Karena ini masih gambaran tegangan antar muka ya. Kalau kita meletakkan paperclip pada air itu kan nggak bisa tenggelam tuh. Itu akibat ditolak oleh air ya. Dan surface tension atau surface free energy itu dipengaruhi oleh suhu ya. Semakin tinggi suhu, semakin rendah surface tension. Nah, itu sebabnya kalau membuat emulsi harus dengan pemanasan. Supaya apa? Supaya surface tension atau energi bebas, surface free energy, energi bebas permukaan yang disimpan oleh permukaan droplet itu menjadi lebih rendah, ya. Jadi membuat emulsi harus dipanaskan agar ini, salah satunya adalah ini, ya. Nanti ada sebab yang lain yaitu untuk melarutkan emulgator. Dibuat dingin boleh Pak, boleh saja. Emulsinya jadi nggak jadi, tapi nanti tidak stabil. Kenapa? Karena tanpa pemanasan, energi yang disimpan oleh droplet itu semakin tinggi. Nah ini ya, tadi saya katakan bahwa tugas pertama atau langkah pertama yang dilakukan oleh emulgator adalah menurunkan tegangan antar permukaan, yang berarti itu menurunkan daya tolak dari air kepada minyak. Jadi sudah kita singgung ya. Dan tipe emulsi yang dihasilkan itu tergantung dari jenis emulgator. Kalau emulgatornya mudah larut dalam air, maka menghasilkan emulsi minyak dalam air, fase luarnya adalah air. Kalau emulgator itu mempunyai kelarutan dalam minyak atau larutnya dalam minyak, dia akan menghasilkan fase luarnya adalah minyak atau tipenya adalah UV ya. Jadi yang dominan itu adalah fase luar. Kalau mudah larut air, fase luarnya air. Kalau mudah larut minyak, fase luarnya adalah minyak. Nah, tadi saya katakan bahwa energi ini akan disimpan pada permukaan droplet dan permukaan droplet itu cenderung akan menggabung kalau energi permukaannya tinggi. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena emulgator yang tadi sudah berhasil menurunkan tegangan permukaan, mereka lalu menyusun molekul-molekulnya itu pada permukaan droplet. Jadi kalau ini dropletnya minyak ya, maka emulgator itu akan tersusun rapi banget. Ya seperti ini, rapi sekali. Kenapa bisa serapi ini? Karena ini kewajaran dari satu emulgator. Emulgator atau surface active agent itu adalah senyawa yang mempunyai gugus lipofil dan gugus hidrofil. Nah, jadi kalau dia ketemu dengan droplet dan di seputar droplet itu ada air, maka automatically bagian yang lipofil
yaitu yang berupa rantai atom C yang panjang ini akan masuk pada air, masuk pada minyak, maaf, pada minyak. Jadi kalau dia berada dalam air, dia tidak mungkin. Wong dia sifatnya lipofil kok. Oleh karena itu, begitu ketemu minyak, maka otomatis fase yang atau atom atau gugus yang lipofil itu masuk ke dalam fase minyak, dan gugus yang hidrofil nggak bisa dipaksa ikut masuk dalam minyak karena dia di hidrofil toh. Jadi dia berada di luar, yang di luar itu isinya adalah air ya. Ini kan ada air, ada minyak ya. Maka semua emulgator itu akan menyusun dirinya seperti ini. Nah, ini ternyata membantu sekali. Membantu sekali kenapa? Karena kalau gugus dari emulgator ini jumlahnya cukup ya, maka bisa dibayangkan bahwa permukaan ini akhirnya tertutup rapat kan? Tertutup rapat karena jumlah emulgatornya sangat cukup atau mungkin berlebih, tidak apa-apa berlebih ya. Akibatnya apa? Akibatnya fase minyak ini yang berada dalam air tapi tidak ada kontak sama sekali minyak dengan air. Jadi minyaknya betul-betul bebas dari gangguan dari sentuhan minyak, dari air, dan air pun bebas atau tidak ada sentuhan dari minyak. Ya. Nah, ini jadi setelah emulgator tadi menurunkan tegangan permukaan, kemudian tahap kedua, emulgator itu akan mengorientasikan dirinya, menempatkan dirinya pada permukaan droplet dengan ketentuan seperti ini. Fase lipofil ada pada fase minyak, dan yang hidrofil ada pada fase air. Jelas ini ya? Ini adalah teori yang ketiga, atau oriented wedge theory. Artinya adalah teori tentang memposisikan dirinya pada permukaan batas antara air dan minyak atau pada droplet. Nah, yang ketiga, ini sebagai akibat dari posisi yang seperti ini, yang lipofil masuk minyak, yang hidrofil di air, maka mereka atau emulgator ini bisa membentuk plastik, bungkus plastik, tas kresek ya, tas kresek yang melindungi apa? Melindungi minyak. Itu yang saya katakan tadi. Setelah oriented wave theory, langsung teori plastik, yaitu terbungkusnya partikel-partikel droplet itu oleh plastik yang rapat. Nah, dari penjelasan ini maka kita bisa mengetahui kalau nanti membuat emulsi, maka jumlah emulsi harus tepat, tidak boleh kurang. Kalau kurang apa yang terjadi? Kalau kurang kita bisa membayangkan permukaan ini akan longgar, permukaan ini akan berlubang, dan akan ada kontak dengan air dan menyebabkan emulsi itu tidak stabil. Ya. Nah, dari sampai sini kita bisa mengetahui bahwa membuat emulsi itu sangat butuh emulgator, dan emulgator itu jenisnya harus benar, jumlahnya harus benar. Jenisnya harus benar apa? Tergantung emulsi yang mau kita buat itu OW atau WO. Ya. Kalau kita membuat WO, air dalam minyak, ya kita cari emulgator yang larut dalam minyak. Tapi kalau UV, minyak dalam air, ya kita cari jenis emulgator yang larut dalam air. Tadi sudah disebutkan ya. Yang kedua, jumlahnya. Kenapa jumlahnya harus pas? Kalau kurang, emulsi nggak stabil. Kok nggak stabil? Karena plastiknya bolong-bolong. Bungkus plastiknya bocor. Maka ada kontak air dengan minyak, dan itu yang menyebabkan emulsi tidak stabil. Ya. Nah, jadi lapisan plastik ini berfungsi untuk mencegah kontak dan membuat
droplet itu semakin kuat, semakin stabil, ya, semakin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga, droplet semakin lentur, semakin fleksibel. Apa keuntungannya kalau droplet ini fleksibel? Kalau ada pergerakan antar droplet dan sampai terjadi benturan, maka benturan itu tidak akan merusak lapisan emulgator. Karena apa? Karena seperti plastik. Kalau bola plastik dipukulkan kepada bola plastik yang lain, ya, mungkin penyok sebentar, yang satu penyok, yang satu belendung, ya. Tetapi begitu ditarik, mereka akan kembali lagi menjadi bentuk bulat lagi. Fleksibel, plastis. Ya, itu tugas dari emulgator. Tadi sudah dikatakan bahwa terbentuknya emulsi melalui 3 mekanisme, yaitu tegangan antarmuka itu menentukan awal pembentukan emulsi, dan oriented wedge teori serta plastis teori itu menentukan stabilitas dari emulsi. Ya, oke, sampai sini ada yang mau tanyakan adik-adik? Jadi tegangan antarmuka mengawali pembentukan emulsi, dan teori wedge serta teori plastik menentukan stabilitas dari emulsi. Nah, ini jenis-jenis emulsifying agent yang bisa digunakan, ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah surface active agent, ya, ini adalah emulgator yang mempunyai gugusan lipofil dan hidrofil yang tersusun bagus seperti gambaran tadi, ya, seperti ini. Yang di luar ini adalah hidrofil, yang dalam ini adalah lipofil. Yang kedua adalah jenis hidrofilikuloid. Nah, kalau hidrofilikuloid ini melindungi permukaannya tidak dengan jalan mengatur gugus hidrofil dan lipofilnya, tetapi mereka membentuk gerombolan atau ikatan emulgator yang bertumpuk-tumpuk menyelimuti atau menutupi partikel droplet. Itu adalah golongan hidrofilikuloid. Dan yang ketiga adalah finally divided solid particle atau partikulat film, ya. Ini adalah bahan padat. Bahan padat itu ada bagian yang bisa dibasahi oleh air, ada bagian yang bisa dibasahi oleh minyak. Sehingga kalau dia digunakan sebagai emulgator, maka bagian yang bisa dibasahi minyak itu akan masuk pada fase minyak, dan bagian yang dibasahi air akan masuk pada fase air. Jadi kronologisnya seperti yang nomor 1, ya. Cuman kalau ini kan hidrofil dan lipofil ini adalah benda padat yang atau bahan padat yang bisa dibasahi oleh air dan bisa dibasahi oleh minyak. Ini contoh-contohnya, ya. Yang surface active agent itu dibagi menjadi 2, ya. Tiga, menjadi 3. Ada yang anionik, ada yang kationik, dan ada yang non-ionik. Ya, tentunya yang lebih terpilih adalah yang non-ionik supaya dia mudah tercampur dengan bahan yang lain. Tapi kalau kation itu akan tidak bisa bercampur dengan bahan yang sifatnya anion, toh, ya. Sebaliknya kalau bahannya anion tidak bisa tercampur dengan bahan yang sifatnya kation, ya. Jadi kita harus memahami ini. Yang berikutnya adalah ini yang surface active agent itu adalah contohnya ini, trietanolamine, oleat, morpholinium, kemudian span atau sorbiton monooleat, dan ada lagi polyethylene sorbiton monooleat atau twin, ya. Ini yang biasanya banyak digunakan sebagai emulgator kombinasi campuran antara span dan twin.
Itu masuk, dua-duanya masuk surface active agent. Yang berikutnya adalah yang multimolekular tadi, yang menumpuk-numpuk tadi di sekitar droplet itu. Itu adalah hidrofili koloid. Contohnya adalah akasia ya, misalnya gom Arab atau juga gelatin. Dan yang terakhir yang solid particle yang mempunyai bagian yang bisa dibasahi air dan minyak sehingga tersusun seperti yang nomor satu itu contohnya adalah bentonit, begum, dan karbon black. Dan di sini ada penjelasan tipe emulsi yang dihasilkan apa saja ya. Dan di sini ada HLB. HLB itu adalah nanti kita bahas ya. HLB itu nanti menjadi indikasi senyawa ini mudah larut dalam air atau dalam minyak. Kalau HLB-nya besar, contohnya di sini adalah twin, berarti twin ini mudah larut dalam air. Jadi semakin besar HLB, semakin besar kelarutan dalam air atau semakin hidrofil. Jadi nanti pasti emulsi yang dihasilkan adalah emulsi OW. Tetapi apabila HLB-nya rendah, seperti contohnya span ya, maka akan didapatkan emulsi dengan tipe yang BO. Kenapa? Karena span itu mudah larut dalam minyak, karena HLB-nya rendah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang dinamakan HLB. Penjelasannya adalah seperti ini. Monomolekular surfaktan ya terabsorpsi pada permukaan droplet membentuk lapisan monolayer dan menurunkan tegangan permukaan tadi sudah ya. Dan ini monomolekular absorption ini merupakan atau yang surface active agent ya, yang nomor satu itu merupakan emulgator yang ideal karena dia bisa menurunkan tegangan antar muka itu sampai 1 din per sentimeter ya. Dan selain itu juga bisa mengurangi energi bebas permukaan sampai 1/60 kalinya. Masih ingat ya energi bebas permukaan tadi apa? Surface free energy adalah energi yang tersimpan pada permukaan droplet akibat adanya pengadukan atau energi yang tinggi dan itu bisa dikurangi atau diturunkan dengan adanya surfaktan. Akibatnya apa? Akibatnya emulsi menjadi lebih stabil. Kalau dia menyimpan energi yang terlalu besar, maka dia akan cenderung untuk gabung lagi dengan teman-teman sesama minyak. Tapi dengan adanya emulgator, surface free energy ini bisa diturunkan sehingga dia tidak lagi mempunyai energi untuk bisa menggabung dengan sesama minyak yang lain. Nah, bila digunakan kombinasi emulgator, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling sering digunakan itu adalah kombinasi antara twin dan span ya. Itu hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena twin dan span ini masing-masing akan tersusun pada permukaan droplet sehingga menutupi lapisan droplet ini dari sentuhan dari air. Itu memang tugas dari emulgator. Dan yang kedua, ternyata kalau digunakan emulgator kombinasi, antar emulgator 1 dan emulgator 2 itu bisa membentuk ikatan kompleks. Nah, jadi kalau membentuk ikatan kompleks apa akibatnya? Akibatnya di permukaan droplet itu lebih terlindungi lagi susunan emulgator dan oleh terbentuknya ikatan kompleks antar emulgator 1 dengan emulgator yang lain itu. Gitu ya. Nah, kemudian kecuali kombinasi sodium etil sulfat dan olil alkohol. Ini yang tidak boleh digabung. Emulgator yang tidak boleh digunakan kombinasi. Kenapa? Karena sodium etil sulfat dan olil alkohol tidak bisa membentuk kompleks sehingga tidak memberikan nilai tambah pada pembuatan emulsi.
Nah, kemudian yang kedua, ini maaf ini yang kedua ya. Tadi yang pertama kan monomolekular. Yang kedua kan nomor dua mestinya, multimolekular absorption. Berbeda dengan surfaktan, senyawa yang bentuk lapisan multilayer bersifat tidak mengurangi tegangan permukaan secara bermakna. Ya, jadi efek ini pada energi atau tegangan rendah dibanding dengan yang surfaktan atau dengan yang surface active agent atau yang monomolekular tadi. Tetapi ternyata tumpukan-tumpukan molekul yang tadi saya gambarkan itu ternyata bisa melindungi droplet dengan lebih kuat. Melindungi droplet lebih kuat. Ya, sehingga hasilnya apa? Sehingga akhirnya multimolekular ini menjadi lebih stabil dibanding monomolekular. Walaupun tegangan permukaannya tidak diturunkan secara bermakna. Tetapi pembentukan tumpukan-tumpukan molekul di seputar droplet itu mampu melindungi droplet itu dengan lebih kuat. Sehingga disimpulkan bahwa multimolekular itu mempunyai stabilitas yang lebih tinggi dibanding unimolekular atau monomolekular. Nah, kemudian yang ketiga adalah solid. Ini solid ya. Tadi sudah saya katakan solid ini atau bahan padat ini ada yang mudah terbasahi air, ada yang mudah terbasahi minyak, maka mereka akan tersusun seperti monomolekular. Nah, ini adalah klasifikasi pengemulsi atau emulgator dan zat penstabil ya. Jadi di dalam membuat emulsi, kita seringkali selain menambahkan emulgator juga menambahkan bahan penstabil. Meliputi apa saja? Masya Allah, ini kok lari-lari. Ini ya, bahan penstabil itu adalah adalah karbohidrat ya. Kemudian zat-zat protein ya. Ini ternyata karbohidrat itu juga bisa berfungsi sebagai emulgator ya, dan tipenya adalah UW. Jadi selain dia menstabilkan emulsi, dia sendiri juga bersifat sebagai emulgator. Demikian juga protein, alkohol BM tinggi ya, seperti steril alkohol dan sebagainya, kolesterol itu juga termasuk bahan yang menstabilkan dan bahan yang bersifat sebagai emulgator. Ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan saja dengan HLB ya. Tadi sudah saya singgung bahwa HLB ini adalah angka yang menjadi identitas emulgator. Jadi ada emulgator, harus ada HLB-nya. Emulgator harus ada HLB-nya. Apa yang dinamakan HLB? HLB singkatan dari hydrophil lipophil balance, yaitu rasio atau perbandingan besarnya gugus hidrofil dibanding dengan gugus hidrofob. Ingat ya, hidrofil yang ada di atas, hidrofob yang ada di bawah. Artinya apa? Kalau angka HLB-nya tinggi, berarti dia lebih bersifat hidrofil. Kalau angka HLB-nya rendah, berarti dia lebih bersifat hidrofil. Tadi sudah saya contohkan span ya, dan twin. Span itu HLB-nya rendah.
berarti dia lipofil. Dan twin HLB-nya tinggi, berarti dia hidrofil. Ya, nah, HLB ini nanti akan banyak kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan untuk menentukan jenis emulgator dan jumlah emulgator. Tadi kan saya sampaikan ya bahwa jenis dan jumlah emulgator harus tepat. Kalau nggak tepat, emulsinya salah, yang semula UW jadinya WU karena kesalahan milih emulgator. Dan yang kedua, kemungkinan kalau jumlahnya kurang menjadi tidak stabil karena nutupnya lapisan droplet itu tidak kuat. Nah, ini adalah harga HLB dan jenisnya. Ada emulgator yang HLB-nya sangat rendah, 1 sampai 3. Maka emulgator ini sering dimasukkan sebagai kelompok anti-foam. Anti-foam adalah anti busa. Jadi nanti kalau adik-adik misalnya berangkat kerja praktek di industri ya, ada keluhan di industri itu ketika membuat suatu senyawa, membuat suatu sediaan, busanya banyak sekali sehingga mengganggu proses produksi, maka sarannya adalah harus ditambah dengan anti-foaming agent, yaitu bahan yang mempunyai HLB antara 1 sampai 3. Yang kedua, emulgator yang menghasilkan AM. AM itu air dalam minyak, atau kalau bahasa Inggrisnya WO ya, water in oil. Kalau air itu AM itu air dalam minyak. Itu apabila HLB-nya rendah 3 sampai 6. Nah, bila HLB-nya 7 sampai 9, kelompok emulgator ini sering digunakan sebagai wetting agent ya, bahan pembasah. Dan kalau emulgatornya 8 sampai 18 tinggi ya, itu akan menghasilkan emulsi tipe minyak dalam air atau oil in water. Kalau HLB-nya 13 sampai 15 disebut sebagai deterjen, dan kalau 15 sampai 20 maka kelompok ini disebut sebagai kelompok solubilizer, bahan pelarut, membantu proses kelarutan. Insya Allah. Nah, kemudian studi praformulasi emulsi sama dengan studi praformulasi kemudian larutan ya. Hanya di sini saya tambah dengan satu parameter yang harus dikaji, yaitu HLB. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menentukan jenis emulgator dan jumlah emulgator mutlak harus tahu HLB-nya. Oleh karena itu pada saat studi praformulasi kita juga harus mutlak mendapatkan harga HLB dari emulgator itu. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan, menghitung emulgator apabila emulgatornya campur ya, atau emulgator kombinasi. Tadi saya katakan span dan twin itu sering dikombinasi. Nah, kalau kita menggunakan kombinasi apapun emulgator, maka kita akan menggunakan rumus ini untuk menentukan berapa bobot emulgator yang harus kita timbang, emulgator totalnya ini ya. Dan rumusnya adalah seperti ini. DS itu adalah emulgator total berapa gram, PS adalah densitas emulgator campuran, kemudian N ini adalah N ya, densitas dari fase dalam atau fase droplet, lalu RHLB adalah HLB butuh fase minyak. Nah, di sini kita mengenal ada istilah HLB butuh. Apa ya HLB butuh itu ya? Apa bedanya dengan HLB? Kalau HLB itu adalah
identitas untuk emulgator ya yang bisa digunakan untuk menentukan ini OW atau WO, ini hidrofil atau lipofil ya. Dan juga nanti bisa digunakan untuk perhitungan, itu adalah HLB dari emulgator. Kalau HLB bruto itu adalah identitas untuk minyak atau untuk bahan yang akan diemulsikan. Jadi kalau kita membuat misalnya ini ya, emulsi parafin dalam air dengan menggunakan twin dan span sebagai emulgator, maka kita harus bisa mengetahui berapa HLB twin berapa, HLB span berapa, harus kita ketahui. Dan parafin itu harus kita cari data HLB butuhnya berapa. Nah, apa HLB butuh? HLB butuh adalah komposisi atau rasio antara gugus hidrofil dan lipofil seberapa besar yang bisa digunakan untuk menghasilkan emulsi parafin yang stabil. Misalnya ya, parafin ini mempunyai HLB butuh 10. Artinya, agar kita bisa menghasilkan emulsi yang stabil, maka kita harus menggunakan emulgator yang HLB-nya 10 atau mendekati 10. Karena memang parafin itu butuh emulgator yang HLB-nya 10. Makanya dikatakan sebagai HLB butuh dari minyak. Pak, kalau nggak nemu bagaimana? Ternyata sulit ya Pak mencari emulgator yang 10. Nah, kalau sulit mencari emulgator yang 10, kita lakukan kombinasi dua emulgator, sehingga nanti setelah kita hitung, kita akhirnya bisa menentukan berapa persen emulgator A dan berapa persen emulgator B yang akan kita hasilkan agar parafin ini betul-betul bisa menjadi emulsi yang stabil. Nah, ketika menggunakan emulgator kombinasi, harus dicari emulgator yang satu itu HLB-nya di atas HLB butuh minyak, dan yang satu HLB-nya itu harus di bawah HLB butuh minyak. Jadi misalnya HLB butuh parafin itu 10, maka emulgator kombinasi yang digunakan, emulgator yang satu HLB-nya harus kurang dari 10, dan emulgator yang kedua HLB-nya harus lebih dari 10. Kalau dua-duanya di bawah 10 atau dua-duanya di atas 10, maka nanti kita tidak akan bisa menemukan komposisi yang menghasilkan pH 10. Sebentar. Paham ya adik-adik ya? Nah, jadi sekali lagi ini adalah rumus untuk menghitung berapa emulgator total yang kita butuhkan. Emulgator total itu harus diketahui. Nanti kalau kita sudah melakukan perhitungan, kita menentukan berapa emulgator A dan emulgator B itu atas dasar emulgator total itu. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Ini untuk mencari emulgator total tadi ya. Jadi yang diketahui seperti ini tinggal masukkan dalam rumus ya.
Nah, kita masukkan QS sama dengan 6 kali 0,87 per 0,85 per 10 kali dikurangi 0,5 kali 4 ditambah 4 kali 0,6 bagi 1000 ketemu 0,77 gram. Artinya apa? Artinya emulgator total yang harus ditambahkan adalah 0,77 gram. Misalnya tadi ada kombinasi emulgator A dan emulgator B, maka jumlahnya harus 0,77 gram. Lalu berapa A-nya? Berapa B-nya? Itu kita hitung tersendiri dengan menggunakan metode aligasi. Ya, ini langsung saja. Nah, metode aligasi adalah seperti ini. Ya, metode aligasi itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan fraksi dari emulgator A dan fraksi emulgator B atau persentase. Berapa emulgator A-nya berapa persen yang ditambahkan dan emulgator B-nya berapa yang ditambahkan. Kalau tadi 0,77 gram itu kan jumlah emulgator A dan B. Tetapi berapa A dan berapa B itu kita hitung dengan metode aligasi seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita tulis di sini HLB emulgator A berapa, kita tulis di atas. Kemudian di bawahnya adalah HLB emulgator B. Kemudian di tengah ini kita tulis adalah HLB butuh dari minyak. Kemudian harga HLB ini kita selisihkan. Jadi emulgator A diselisihkan dengan HLB butuh minyak, emulgator B diselisihkan dengan HLB butuh minyak ya. Lalu selisih antara emulgator A, HLB emulgator A dan HLB butuh minyak itu menjadi angka yang menunjukkan fraksi dari emulgator B atau persentase dari emulgator B. Sedangkan harga HLB emulgator B kita selisihkan dengan HLB butuh minyak, ini akan menghasilkan angka yang menjadi fraksi dari emulgator A. Ya, misalnya ya, dari selisih ini ketemu di sini 1, di sini 10. Berarti emulgator A yang digunakan dibanding emulgator B yang digunakan 1:10. Berarti emulgator B yang digunakan lebih banyak. Ya. Nah, kalau tadi sudah diketahui emulgator totalnya adalah 77, maka emulgator A yang digunakan adalah 1/11. Tadi kan ini 1, ini 10 ya. Dijumlahkan 11 toh. Berarti emulgator adalah 1/11 kali emulgator total dan emulgator B 10/11 kali emulgator total. Ya. Nah, jadi ini adalah HLB emulgator. Ini misalnya, maaf ini emulgator A, kemudian ini emulgator B, ya. Kemudian diselisihkan dengan HLB butuh minyak, ketemu angka 110, 1 tambah 11 ya. 1 dan 11, 1 tambah 11, 12. Berarti yang A ini 1/12 kali emulgator total, dan yang B ini 11/12 kali emulgator total. Ya. Nah, misalnya ini, emulsi parafin 20%. Menggunakan emulgator kombinasi span dan twin yang digunakan di mana span HLB-nya 4, twin HLB-nya 12, HLB butuh parafin sama dengan 10, dan misalnya bobot emulgator total yang diperlukan adalah 10 gram. Ya, nah sekarang tolong saya dihitungkan
berapa span dan berapa twin. Berapa gram span dan berapa gram twin yang digunakan untuk mengemulsikan minyak ini. Tolong dihitung adik-adik ini. Lupa yang tadi ya. Yang aligasi tadi ditulis dulu ini. HLB span 4, HLB twin 12, HLB butuh parafin 10, dan emulgator total yang dibutuhkan adalah 10 gram. Ya, kemudian Anda masukkan di sini. Nah, ini berarti ini berapa? Yang span berapa tadi? 4 ya. Yang twin berapa? 12 ya. HLB butuh minyak berapa tadi? 10 ya. Nah, kemudian dikurangkan. Tolong dikerjakan. 4 atas, 12 bawah, tengah 10. Udah ketemu? Ananda, Nabila, spannya butuh berapa gram, Mbak? Arya Adi, Putra, ketemu? Ini HLB span berapa tadi? 4 ditulis di sini ya. HLB twin berapa? 12. HLB butuh minyak 10 ya. HLB butuh minyak. Jadi HLB butuh itu selalu miliknya minyak ya. Kemudian diselisihkan. 4 diselisihkan dengan 10 ketemu angka berapa di sini? 6. Lalu 12 diselisihkan dengan 10 ketemu angka 2. Ya. Berarti
bobot span adalah X ini, yaitu 2 ya, dibagi 2 ditambah 6 berapa? 8 kali bobot emulgator total. Berapa tadi emulgator totalnya? 10 gram. Udah ketemu berapa bobot spannya? 2,5 Bapak. 2,5 ya. Iya, 2,5 gram ya. Oke. Lalu tuanya Iya, berapa? 7,5. 7,5 ya, betul. Udah bisa ya. Ini adalah kemampuan yang paling dasar untuk menghitung bobot emulgator. Dan harus ditepati ketika membuat emulgator itu agar emulsinya menjadi emulsi yang stabil, ya. Nah, sekarang berikutnya adalah misel. Apa yang dinamakan misel? Di dalam membuat emulsi itu kita mengenal istilah misel. Apa misel itu? Misel adalah agregat dari molekul surfaktan yang terdispersi dalam koloid cair. Artinya apa ini? Artinya misel itu adalah droplet bentukan kecil-kecil tapi tidak ada fase minyaknya. Jadi kalau kita punya emulgator atau surfaktan, kita tambahkan dalam air, lalu kita aduk, maka surfaktan itu bisa membentuk misel, yaitu bentukan yang merupakan bentukan kecil-kecil yang tersusun dari molekul-molekul emulgator itu. Ini adalah beberapa surfaktan yang dapat membentuk misel, ya. Dan tujuan dari misel itu adalah untuk menurunkan tegangan permukaan air
meningkatkan kelarutan bahan yang kelarutan dalam air rendah, dan menstabilkan emulsi. Dan misel itu hanya bisa terbentuk apabila konsentrasinya memenuhi harga CMC. Apa dinamakan CMC? CMC adalah critical micelle concentration, yaitu konsentrasi minimal satu surfaktan agar dapat membentuk micelle. Nah, bila harga CMC-nya besar, maka micelle ini mudah pecah bila diencerkan. Artinya, CMC-nya besar, berarti untuk menghasilkan micelle itu butuh konsentrasi surfaktan. Jadi surfaktan yang ditambahkan dalam air itu belum menjadi micelle langsung. Tapi kalau jumlahnya sudah di atas CMC, di atas critical micelle solute concentration, barulah micelle itu terbentuk. Ya, barulah micelle itu terbentuk. Paham ya ini ya? Jadi micelle itu adalah bentukan droplet, tapi tidak ada minyaknya. Nah, jadi kalau dilihat gambarnya adalah seperti ini. Ya, saya mempunyai surfaktan, molekul surfaktan. Ya, kemudian surfaktan itu selalu terdiri dari gugus yang lipofil dan gugus yang hidrofil. Ya. Maka kalau ini kita masukkan dalam air, maka gugus lipofil itu akan ditolak oleh air kan ya. Tapi kalau jumlahnya masih sedikit, ya ditolak begitu saja, tapi tidak ada perubahan bentuk yang terjadi. Tapi nanti kalau jumlahnya sudah cukup dan melebihi harga CMC, tadi melebihi harga critical micelle concentration, maka barulah terbentuk seperti ini, micelle, di mana fase luarnya itu adalah fase hidrofil yang bisa kumpul dengan air, dan yang di tengah itu adalah fase yang lipofil. Jadi istilahnya atau sederhananya adalah bahwa micelle itu upaya untuk menyembunyikan gugus lipofil ini dari sentuhan air atau dari sentuhan fase luar. Ini kok lari-lari sendiri gambarnya. Ya, jelas ini ya. Ini micelle. Pak, nggak ada minyaknya. Memang micelle itu terbentuk kalau nggak ada minyak. Kalau ada minyak nanti terbentuknya adalah emulsi. Nah, ini formulasi emulsi. Nah, ketika kita mau membuat emulsi, maka kita harus bisa memilih fase minyak apa yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya untuk pencair ya sudah kita gunakan minyaknya adalah minyak jarak. Pemilihan emulgator tergantung dari tadi. Cita-citanya membuat emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak ya. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan reologis emulsi. Apa reologis emulsi? Reologis emulsi adalah sifat dari emulsi yang memungkinkan emulsi ini mudah mengalir setelah dikocok. Ya. Nah, karena sekali lagi ya karena emulsi ini adalah masuk sistem dispersi, dan sistem dispersi itu adalah sistem yang keruh, maka selalu harus ada etiket atau label kocok dahulu sebelum digunakan. Nah, ketika sudah dikocok, ada senyawa ini yang mudah mengalir, ada yang menjadi semakin tidak mudah mengalir. Itu menentukan reologi dari emulsi. Ya. Jadi harus diperhatikan betul, jangan sampai nanti setelah pasiennya mengocok emulsi malah tidak bisa dituang ke sendok ya.
Kemudian pemilihan pengawet dan antioksidan. Kenapa pengawet perlu diperhatikan? Karena emulsi bisa merupakan campuran antara air dan minyak. Nah, karena ada air, maka ada potensi untuk pertumbuhan mikroorganisme, ya. Maka harus dipikirkan penambahan pengawet. Kemarin waktu kita bicara likuida, kan kita sudah sepakat kalau ada air, mutlak harus ditambah pengawet, ya. Nah, berikutnya adalah antioksidan. Apa antioksidan? Antioksidan adalah bahan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi. Kira-kira apa senyawa yang mudah teroksidasi? Yang mudah teroksidasi adalah fase minyak, ya. Jadi banyak sekali minyak-minyak yang jenisnya itu mudah teroksidasi, maka antioksidan ini hampir tidak bisa lepas dari emulsi. Pengawet jelas, ya, antioksidan sebagian besar emulsi mengandung antioksidan, ya. Nah, itulah ketika kita melakukan formulasi pembuatan emulsi. Nah, sekarang pemilihan fase minyak, pertimbangannya adalah sifat fisika kimia minyak, toksisitas minyak, dan kompatibilitas minyak. Ya. Tetapi kalau memang kita mau membuat pencahayaan, ya minyaknya harus minyak castor oil, nggak boleh ditawar lagi, harus castor oil. Ya, nah contoh untuk minyak emulsi adalah ini, ya. Dan tergantung dari penggunaannya. Kadar minyak sebagai fase dalam yang umum digunakan adalah 25%. Ya. Bila kadar minyak terlalu besar, misalnya sampai 74%, ini emulsinya itu bisa berbalik. Dari tipe OW, minyak dalam air, bisa berbalik menjadi air dalam minyak. Karena saking banyaknya minyak yang ditambahkan. Ya. Karena itu diberi batasan dalam formula ini yang umum digunakan adalah 25%. Dan diwanti-wanti, ya, diingat-ingat supaya tidak menambahkan sampai 74% karena akan merubah tipe emulsi itu menjadi tipe yang sebaliknya. Nah, kemudian pemilihan emulsifying agent pertimbangan adalah harga, toksisitas, stabilitas kimia, mikroorganisme, dan HLB. Ya. Dan pemilihan emulgator itu juga harus memperhatikan, misalnya ini kita gunakan emulsifying agent alam, contohnya gelatin, akasia, atau gum arab, teragakan mudah ditumbuhi mikroorganisme. Harga HLB dari emulgator juga dipertimbangkan terkait dengan tipe emulsi yang diinginkan dan harga HLB butuh minyak, ya. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita memilih emulsifying agent atau emulgator ini. Terutama kalau emulgatornya adalah emulgator kombinasi, ya, harus diingat-ingat emulgator itu harus mempunyai 2 HLB, karena 2 emulgator, HLB yang satu harus lebih kecil dari HLB minyak, HLB butuh minyak, dan untuk emulgator yang satu harus mempunyai harga HLB yang lebih besar dari HLB butuh minyak, ya, agar bisa dikombinasi menghasilkan kombinasi yang HLB-nya memenuhi persyaratan HLB butuh minyak, ya. Nah, itu sementara yang bisa kita berikan. Ada yang mau tanyakan, adik-adik? Monggo silakan. Nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri, ya. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.